bagimu negeri, jiwa raga kami. Bung, bagimu negeri, jiwa raga kami. Ini spiritnya orang nasionalis bukan, Bung? Kelihatannya begitu. Ini seorang nasionalis dan bukan nasionalis yang berlebih-lebihan, yang menjadikan kita itu chauvinistik. Kita menyukai bangsa kita dan tidak melebih-lebihkan. Tidak punya pandangan bahwa kita lebih hebat dari bangsa lain, bahwa kita golongan ras yang turunnya dari langit. Meskipun banyak dongeng-dongeng tentang kelompok-kelompok etnis kita yang leluhurnya dulu datang dari langit. Leluhur mereka dulu turun ke bumi dengan memakai semacam pesawat, Bung. Turun dari langit. Tapi kita ini orang bumi lah. Kita orang bumi. Orang bumi itu memandang persoalan itu dengan sikap down to earth. Ya memang kita ada di earth. Di earth ini bukan di mana-mana. Nah, begitu, Bung. Lalu kita bicara bagimu negeri, jiwa raga kami. Apakah maksudnya? Maksudnya, biarpun kita tidak chauvinistik, tidak berlebihan mencintai negeri kita. Kita cinta. Tapi kita tidak menganggap orang lain itu golongan. Orang lain bisa bilang golongan Arya. Silakan. Orang lain bisa golongan yang dulu lahirnya dari dewa-dewa yang di langit. Ya silakan, tidak apa-apa, itu urusan kalian. Tapi satu hal, kalau kita bicara ideologi, Bung, ya nasionalis itu ya terpaksalah. Untuk pantas-pantas kita harus menolak ideologi yang datangnya dari mancanegara. Ideologi yang dibumbui dengan seolah-olah berdakwah. Ideologi yang dibumbui seolah-olah mengajarkan agama. Tapi sebenarnya itu bentuk politik yang lain. Terhadap itu, Bung, bagimu negeri, jiwa raga kami itu bukan barang yang kita hindari. Wajib, kita siap, Bung. Siap bertaruh banyak. Ya, di zaman revolusi kita bicara sampai titik darah penghabisan. Wah, itu keren. Titik darah penghabisan. Dan itu tidak ada kata lain. Tidak ada momen yang bisa kita bicarakan yang memberi kita kesempatan bicara sampai titik darah penghabisan. Selain itu di peristiwa pergerakan kemerdekaan dalam peristiwa revolusioner. Kalau suasana revolusioner itu terpaksa harus ada sekarang.
Oh, demi tanah air, bagimu negeri jiwa raga kami, itu kita wujudkan. Titik darah penghabisan juga itu, Bung. Titik darah penghabisan. Nah, itu di mana kita bisa memelihara spirit bagimu negeri jiwa raga kami, spirit nasionalisme, spirit cinta tanah air, spirit mau jaga keutuhan NKRI. Di mana tempatnya itu, Bung? Itu bagi Anda yang waspada membaca tulisan-tulisan di dunia sastra, Anda akan ketemu di sana. Sastra yang mengajarkan kita semangat seperti itu. Dan kita sudah memiliki spirit nasionalisme. Perlu kita jaga, Bung, ideologi itu. Dengan apa? Dengan tindakan seperti apa? Ya kalau tindakannya kita bicara sampai titik darah penghabisan, itu bagian dari sesuatu yang namanya karakter. Jadi kita melakukan sesuatu yang namanya karakter building. Karakter building itu terus-menerus. Tidak pernah ada henti-hentinya, Bung. Dan itu tidak membosankan. Karakter building itu tidak ada kita bosan-bosannya. Kita makin semangat. Karena ketika karakter building itu kita wujudkan, itu semangat cinta kemanusiaan, semangat cinta negeri kita, itu makin membara. Tapi membara itu, kalau kita bicara dalam ungkapan zaman revolusi, tapi kalau kita bicara dalam ungkapan zaman tenang, bukan masa perang tapi masa damai. Itu seperti kita menanam pohon, kita siram dan pohon itu rimbun. Jangan lupa pohon itu ada buahnya. Rimbun membawa keteduhan. Karakter building. Nah, itu dunia sastra. Adanya dalam bacaan sastra, Bung. Sastra isinya karakter building. Selalu itu kita bicara intisari. Dan saya pernah mengatakan sebelumnya, dan akan tetap saya ulang-ulang. Sastra itu nabi akhir zaman. Loh, mengapa nabi akhir zaman? Karena sekarang tidak ada lagi nabi. Tidak lagi diperlukan. Dunia tidak memerlukan nabi dalam pengertian nabi yang berbicara tentang moralitas dan agama. Karena tidak ada nabi dalam kriterium langit macam itu. Ini nabi dalam kriterium langit. Kita berbicara tentang nabi dalam kriterium bumi. Dalam kriterium bumi yang bicara tentang manusia. Bung, sastra, maka kita sebut nabi akhir zaman karena dunia sastralah yang bicara mengenai bahasa kemanusiaan. Nah, nabi-nabi yang turun dari langit itu intisarinya juga ngomong kemanusiaan, Bung. Menjadikan manusia sebagai manusia
dan mempertahankan kemanusiaannya manusia. Nah, itu nanti urusannya manusia yang macam itu, manusia yang taat kepada Tuhan. Dan untuk taat kepada Tuhan dibutuhkan iman. Iman akan mewujudkan dirinya dalam aneka macam tindakan-tindakan keagamaan. Nah, Bung, kalau begitulah kenyataan hidup kita, maka di akhir zaman ini, sastra yang mewakili nabi-nabi zaman dahulu, sastra yang berbicara dalam langgam kebahasaan seperti nabi-nabi zaman dulu, dan ini tidak boleh berakhir. Tidak boleh berakhir. Kata-kata merawat bahasa kemanusiaan, berbicara bahasa kemanusiaan, itu waktu pertama kali mengemukakan itu, saya bicara bahwa literature, speaking the language of humanity, saya merasa mendapatkan sesuatu yang begitu mendalam, sesuatu yang begitu penting. Buat apa? Tidak buat dunia, tidak. Buat bangsa kita. Bangsa yang melakukan character building. Sastra yang speaking the language of humanity. Itu kalau diurai, diambil intinya inti. Humanity, the language of humanity, itu juga tiba-tiba, Bung, bisa kita petik sebagai pelajaran tentang character building. Character building itu bahasa pembangunan karakter manusia. Bahasa tentang membangun karakter manusia bisa menjadi wujud. Berbicara dalam bahasa kemanusiaan. Begitu, Bung, kalau bagimu negeri, jiwa raga kami itu, intisarinya kita speaking the language of humanity dan memekarkan apa yang kita sebut character building. Wah, itu keren sekali. Begitu, salam, Bung. Terima kasih.